Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 672 informasi penting. Jiarong, benarkah? Apakah itu benar-benar Yan Kaotang? Zhou Chen menatap Lin Yu dengan kaget. Wajahnya tiba-tiba dipenuhi dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri, dan dia gemetar. Kamu. Apa yang kamu katakan padaku? Itu benar. Lin Yu menatapnya dan mengangguk lembut, dan tersenyum. Kakak Zhou, kita telah saling kenal selama beberapa tahun, dan aku, He Jiarong, tidak pernah mengatakan kebohongan padamu. Zhou Chen menekan mulutnya dengan erat, wajahnya bergerak. Air mata berkedip di matanya, menggerakkan tenggorokannya, dan kemudian menundukkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, ekspresinya penuh penyesalan dan kesal, dan tersedak. Jiarong. Saudara, aku bingung. Memikirkan sinisme yang dia katakan kepada Lin Yu sekarang, Zhou Chen menghadapi Lin Yu tanpa berkata-kata untuk sementara waktu, ingin menemukan tempat untuk masuk. Kakak Zhou, saudaraku sendiri, keluarga tidak membicarakan dua hal. Lin Yu tersenyum dan menamparkan lengan Zhou Chen, dan berkata kepada Zhou Chen dengan sangat murah hati, sebenarnya, ini bukan untuk menyalahkanmu, bahkan aku sendiri hanya berpikir bahwa Yan Kaotang telah melakukan kesalahan. Baru saja, Lin Yu juga berpikir bahwa Yan Kaotang tidak mengambil tindakan apapun, dan masih ada api di hatinya. Dia berencana untuk menanyai Hu Qingfeng, bagaimana dia mengambil buku rahasia itu. Tidak peduli apapun. Untungnya, Hu Qingfeng tidak mengecewakannya, dan Yan Kaotang juga tidak mengecewakannya. Ketika Zhou Chen mendengar kata-kata Lin Yu, hatinya tergerak, dan dia mengangkat matanya dan menatap Lin Yu secara emosional. Dia tidak berharap Lin Yu memiliki hati yang begitu luas. Lin Yu tersenyum lembut padanya, lalu menoleh dan menatap Dong Tian dan Dong Zhang yang berdiri di tirai hujan di bawah tangga, menyipitkan mata, dan bertanya dengan suara yang dalam, Dong Tian, Dong Zhang, sekarang kamu akhirnya tahu apakah pondok angsa ini masih hidup atau tidak? Ada. Saya tahu. Dong Tian dan Dong Zhang mengangguk getir, hampir menangis. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pondok angsa liar ini benar-benar ada. Kalau begitu kau memberitahuku bahwa karena kau tahu Yan Kaotang masih hidup, kenapa kau datang ke sini hari ini? Lin Yu tersenyum pada Dong Tian dan Dong Zhang dan bertanya ragu-ragu, juga, beritahu saya secara spesifik, bagaimana Yan Kaotang berurusan dengan Anda. Meskipun dia tahu bahwa Yan Kaotang akan berurusan dengan kelompok orang ini, dia tidak tahu persis apa yang direncanakan Hu Qingfeng untuk berurusan dengan mereka. Melihat ekspresi Dong Tian dan Dong Zhang yang sangat ketakutan, Lin Yu tahu bahwa metode Hu Qingfeng pasti sangat tajam dan efektif. Tuan He, kami juga baru tahu pagi ini. Dong Zhang menangis dan tidak berani menyembunyikan kebenaran sedikit pun. Semalam, seluruh dunia barang antik di Beijing tiba-tiba memunculkan banyak barang palsu, dan barang palsu ini semuanya adalah barang palsu kelas berat yang dilelang oleh rumah lelang kami dalam 6 bulan terakhir atau bahkan 1 tahun. Semakin banyak Zhang Dong berbicara sampai akhir, semakin dia menangis. Jika dia tidak mencoba yang terbaik untuk menahan diri dan mengatakan pada dirinya sendiri untuk menjadi kuat, dia mungkin menangis. Dong Tian di samping juga menangis darah, menundukkan kepalanya kesakitan, dan harus berkata, Yan Kaotang sangat kejam. Yang disebut ular dan 7 inci, digunakan oleh Yan Kaotang palsu-palsu yang dibuat oleh Yan Kaotang semuanya adalah pekerjaan kepala kelas berat yang dilelang oleh 3 perusahaan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang setelah ada tiruan yang identik di kepala pekerjaan, secara alami akan menyebabkan orang ragu mana yang asli, atau yang keduanya palsu, seperti rumah lelang tembok besar yang menggunakan metode ini. Seluruh rumah lelang Zhou normal, dan itu memengaruhi reputasi perusahaan selama bertahun-tahun.
Tapi yang lebih serius daripada kredibilitasnya adalah kepala ini berfungsi. Mereka dilelang ke beberapa pejabat penting domestik atau internasional. Sekarang penampilan tiruan yang persis sama akan membuat para pejabat ini merasa tertipu. Secara alami akan merasakan kebencian, dan pembalasan terhadap mereka diintensifkan. Meskipun Dong Tian dan yang lainnya termasuk di antara rumah lelang teratas Tiongkok, mereka tidak tahan dengan balas dendam para selebriti ini. Tidak perlu setiap orang untuk membalas pada saat yang sama. Selama satu atau dua orang yang berpikiran kecil cukup untuk rumah lelang mereka untuk minum sepoci. Itu sebabnya mereka bersedia datang hari ini untuk meminta maaf kepada Lin Yu dan Zhou Chen. Tidak buruk. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya setelah mendengar mereka menjelaskan bagaimana Bai Yan Kaotang menyesuaikan mereka. Dan tertawa lega. Tidak heran Hu Qingfeng tidak bergerak selama beberapa hari, tetapi dia menahan langkah besarnya. Semalam, ketiga rumah lelang ini menangisi ayah dan ibu. Setelah Sudong duduk di genangan air mengerti apa yang dikatakan Lin Yu dan Zhang Dong, wajahnya pucat dan hijau, dan dia tiba-tiba melompat. Chong Lin Yu dan Zhou Chen berteriak, "Tuan Zhou, Tuan He, jangan dengarkan kedua bajingan ini melalaikan tanggung jawab di sini. Saya bersumpah demi Tuhan, saya adalah senjata di tangan dua rubah tua mereka. Mereka membiarkan saya akan bertarung dimanapun saya bertengkar. Saya tidak membuat ide ini sama sekali, itu mereka. Mereka berdua keluar bersama-sama. Saya kambing hitam. Tuan He, saya bahkan tidak tahu apa-apa tentang itu, saya salah." Mereka terus memberitahuku bahwa Yan Kaotang tidak ada sama sekali. Dan mereka juga memarahi Yan Kaotang, mengatakan bahwa meskipun Yan Kaotang masih hidup, itu adalah sekelompok sampah. Sebagai bos dari rumah lelang terkenal, Su Dong secara alami memiliki dua kuas, karena Tian Dong dan Zhang Dong, dua rekan setim bajingan, telah membunuhnya. Dia tidak perlu berbelas kasihan dan bertarung melawan Tian Dong dan Zhang Dong. "Rake, kentut ibumu." Tian Dong dan Zhang Dong tiba-tiba mengubah wajah mereka saat mendengar ini, dan kemudian berteriak dengan marah, lalu bergegas untuk bertarung dengan Su Dong. Karena pengawal mereka bermain dengan ganas, dan dua pengawal lainnya dari Su Dong juga datang untuk membantu, sehingga kedua belah pihak cocok untuk sementara waktu, dan hasilnya sulit untuk dibedakan. Mereka tidak bisa menjaga ketiga bos mereka sama sekali, jadi ketiganya layak. Bos besar miliaran dan puluhan miliar berteriak dan berkelahi satu sama lain seperti pencuri pasar sayur. Menarik, anjing itu menggigit anjingnya, itu mulut yang berbulu. Han Bing dan Tan Kai di samping tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala dan tersenyum, melihat bahwa tidak ada yang salah dengan mereka. Mereka menyapa Lin Yu dan pergi. Jika semua orang di Beijing melihat pemandangan ini, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Zhou Chen memandang orang-orang yang tercabik-cabik dan dipukuli bersama, dan tidak bisa membantu tetapi mencibir, dengan kesenangan yang tulus di matanya. Beban sesak nafas dan kesabaran selama hampir sebulan membuatnya hampir kehabisan nafas, dan sekarang dia akhirnya menghembuskan nafas. Direktur Fang dan sekelompok karyawan yang dihentikan juga bersembunyi di mulut mereka dan tertawa, dan beberapa orang bahkan diam-diam mengeluarkan ponsel mereka dan merekam kehidupan tiga Tian Dong dalam perkelahian. "Oke, tiga bos, jangan berkelahi, mari kita bicara tentang bisnis." Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ketiga orang ini sangat malu. Melihat pertarungan itu hampir selesai, dia memanggil mereka. Dong Tian, Dong Zhang, dan Dong Su menghentikan tangan mereka dan menatap satu sama lain dengan dingin, dengan kebencian di mata mereka. Belum lama ini, mereka bertiga baik-baik saja dan mereka tampaknya bersekutu dengan satu orang, dan mereka tiba-tiba berbalik melawan satu sama lain. "Naik. Tuan He, Tuan Zhou. Anak ini benar-benar memperburuk keadaan. Anda harus menemukannya untuk melunasi rekening." Dong Tian dan Dong Zhang menunjuk ke arah Su Dong dan berkata dengan getir. "Tuan He,
dua rubah tua merekalah yang mengemukakan gagasan itu. Jangan tertipu oleh mereka. Su Dong juga menunjuk Zitian Dong dan Zhang Dong dengan kebencian. 3. Yakinlah, saya tidak tahu siapa di antara Anda yang mengatakan itu benar dan siapa yang mengatakan itu salah. Jadi saya didasarkan pada prinsip keadilan, masing-masing memainkan 30 papan. Saya ingin menjelaskan kepada ketiganya pada waktu yang sama hari ini. Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, dia tahu bahwa tidak ada dari ketiga orang ini yang memiliki burung yang baik. Mendengar kata-kata itu, kulit wajah ketiga Tian Dong berubah sedikit, tahu bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri, dan menundukkan kepala mereka pada Lin Yu dengan wajah suram. Tian Dong berkata dengan suara rendah kepada Lin Yu, selama Tuan He tenang, biarkan Yan Kaotang mengambil kembali yang palsu. Biarkan kami pergi kali ini, kami bersedia menjanjikan apapun. Persyaratan apapun. Sebenarnya, dia tidak ingin mengatakan apapun, tapi untuk menunjukkan ketulusannya, dia harus mengatakannya. Dong Zhang dan Dong Su di kedua sisi mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar kata-katanya, tahu bahwa mereka akan membiarkan Lin Yu membantai mereka. Tetapi Dong Tian mengatakan itu, dan mereka tidak berani membantahnya. Saudara Zhou. Lin Yu mengedipkan mata pada Zhou Chen dan memberi isyarat kepada Zhou Chen untuk membuat permintaan. Jiarong, lebih baik kamu datang. Zhou Chen berkata kepada Lin Yu dengan rasa malu, jelas masih merasa menyalahkan diri sendiri atas kesalahan menyalahkan Lin Yu sekarang. Saudara Zhou, kamu adalah pemilik rumah lelang ini. Kamu ahli dalam industri ini, jadi kamu datang. Lin Yu berbisik kepada Zhou Chen dan mengingatkannya bahwa dia jelas ingin mengambil kesempatan ini untuk membantu Zhou Chen berdiri. Zhou Chen melirik Lin Yu dan sepertinya mengerti apa yang dimaksud Lin Yu. Dia mengangguk, lalu menatap tiga Tian Dong di bawah tangga, dan berkata dengan suara yang dalam, 3 bos bisa membiarkan kami berhenti, tapi setidaknya kamu harus menerimanya. Datanglah ke sini dengan sedikit ketulusan, tetapi Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan melakukan terlalu banyak. Saya akan memperlakukan Anda dengan persyaratan yang baru saja Anda ajukan kepada kami, selama Anda berjanji kepada setiap perusahaan untuk memberi kami 2%. Batuk. Sebelum Zhou Chen selesai berbicara, Lin Yu tiba-tiba memotongnya dengan batuk berat. Zhou Chen tidak bisa membantu tetapi menoleh untuk melihat Lin Yu dengan curiga, dan melihat Lin Yu mengulurkan 4 jari ke arah Zhou Chen dengan cara yang sangat tersembunyi. 40%. Kulit Zhou Chen sedikit berubah, melihat Lin Yu dan menelan, Jiarong ini sangat kejam. Kemudian dia menoleh, Okita Dong dan yang lainnya melanjutkan, selama masing-masing perusahaan Anda berjanji untuk memberi kami 40% saham, kami dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda kali ini. 4%. 40. Ekspresi Dong Tian dan 3 di bawah tangga berubah tiba-tiba, menatap Zhou Chen dengan ngeri, darah menetes di hati mereka. Kenapa? 40% itu banyak. Lin Yu melirik mereka bertiga dan berkata dengan lemah, ini tampaknya 20% kurang dari 60% saham yang baru saja Anda minta kepada kami. Ini adalah konsesi terbesar kami untuk Anda. Itu juga merupakan persyaratan minimum kami untuk Anda. Jika Anda merasa tinggi, maka Anda sekarang dapat berbalik dan pergi. Lin Yu mengatakan ini dengan sangat percaya diri, karena dia tahu bahwa ketiga orang ini tidak akan pernah pergi, jika tidak mereka hanya akan kehilangan 40% saham mereka, artinya, seluruh perusahaan akan hilang. Ketiga Tian Dong patah hati, tetapi mereka tidak berani menolak, mereka semua mengangguk dan setuju, dan segera mengirim sekretaris mereka untuk menyusun kontrak transfer saham dan mengirimkannya, sehingga Lin Yu dan Zhou Chen menandatangani nama mereka. Sejak itu, juga diumumkan bahwa hanya butuh setengah hari bagi rumah lelang Zhou untuk menjadi rumah lelang terbesar di Beijing dari sebuah rumah lelang kecil asing yang pertama kali tiba di Beijing. Setelah kontrak ditandatangani, Lin Yu mengikuti kesepakatan tersebut.
Saya menelepon Hu Qingfeng dan memintanya untuk mengambil kembali barang palsu yang belum beredar di pasar. Pada siang hari, Zhou Chen secara khusus menelepon Shen Yuxuan untuk mengundang Lin Yu minum minuman yang enak, baik sebagai permintaan maaf maupun terima kasih untuk pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir. Zhou Chen, yang tidak pernah terlalu banyak mabuk karena mabuk untuk pertama kalinya. Shen Yuxuan dan Lin Yu yang menggendongnya kembali bersama, karena dia sangat bahagia. Jiarong, pergi ke toko giok kita untuk melihat. Setelah keluar dari rumah Zhou Chen, Shen Yuxuan tersenyum misterius pada Lin Yu dan berkata, kami memiliki kerjasama besar dengan Dafuer, silakan pergi dan lihatlah. Baris. Saat Lin Yu hendak menganggukkan kepalanya untuk setuju, ponselnya berdering tiba-tiba. Dia melihat dan menemukan bahwa itu adalah pesan teks. Teksnya berbunyi, saat matahari terbenam, sampai jumpa di hutan bambu Gunung Qiandu, dan keberadaan orang-orang dari Lihuo Dao telah berada. Ada orang dalam di Departemen Intelijen Militer, ingatlah untuk memberitahu yang lain bahwa Anda bisa datang sendiri. Tanda tangan dari pesan teks tersebut tidak memiliki nama, tapi ada mawar. Mawar. Lin Yu melihat bahwa itu adalah pesan teks yang dikirim oleh Rose, dan dia sangat bersemangat, tetapi ketika dia melihat karakter besar, ada pengkhianat di Departemen Intelijen Militer, di pesan teks, hatinya tiba-tiba tenggelam. Di luar dugaan, sampai saat ini pun masih ada orang dalam di Departemen Intelijen Militer. Tak heran jika Mi sudah menyelidiki begitu lama. Keberadaan iblis besar itu belum ditemukan. Tapi untungnya, Rose sekarang memiliki keberadaan iblis besar ini selama dia memanggil Hu Qingfeng dan yang lainnya, dan kemudian bergabung dengan Departemen Intelijen Militer. Lin Yu pasti akan menyingkirkan iblis besar ini. Yang lebih seru lagi, Bu Cheng memberitahunya beberapa hari yang lalu bahwa God of War Siang Nantian sudah sembuh dengan baik dan sudah mulai berlatih lagi. Harapan untuk muncul kembali. Jika ada bantuan Dewa Perang, mengapa tidak mengkhawatirkan iblis besar ini? Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.